Zaman sekarang, sebuah selera humor cenderung mengarah ke humor absurd dengan berbagai eksekusi, atau mungkin bisa mengarah ke sebuah humor rumit yang membuat kita berpikir dua kali untuk memahami konteks jokes atau meme tersebut. Tapi coba kita balik lagi ke old school jokes yang ternyata bisa relevan sampai sekarang, yang biasa disebut dengan jokes bapak-bapak atau dad jokes. Sebuah jokes yang kesannya receh tapi nyatanya masih bisa relevan sampai zaman sekarang. Jadi kenapa sih gue bisa bilang kalau jokes bapak-bapak itu abadi, dan kok bisa semakin kita dewasa semakin relate dan bahkan lucu juga tipikal jokes seperti ini. Jadi sate-sate apa yang jadi segmen channel Dazzle? Yap, santai aja. Secara definisi, jokes bapak-bapak atau yang biasa disebut dad jokes ini simpelnya adalah sebuah bentuk komedi yang paling dasar atau basic, karena jokes ini merupakan bentuk dari definisi dasar dari komedi itu sendiri, yang artinya adalah mengeluarkan atau melakukan sebuah hal yang melawan batasan-batasan norma tertentu. Sesimpel contoh kalimat ketika ada daratan, alih-alih kita berjalan normal seperti orang-orang pada umumnya, kita lebih memilih untuk menyeret berenang. Contoh ini mungkin lucu bagi beberapa orang saja, tapi ilustrasi tadi ya adalah sebuah komedi, dimana pada intinya kita akan selalu mematahkan ekspektasi orang-orang. Seharusnya kita melakukan A di kondisi A, ternyata kita malah melakukan B di kondisi A tadi, agar menciptakan sebuah komedi yang lucu. Dan dari definisi tadi, komedi atau humor ini akhirnya dibagi menjadi banyak sekali jenis komedi. Komedi slapstick, komedi fisik, komedi dark humor, dan komedi surrealis, dan sebagainya. Yang mana semua jenis tersebut menggunakan formula yang sama, tapi hanya eksekusinya aja yang berbeda. Seperti dark jokes, isinya sebuah hal-hal tabu, dark, dan sangat ironi untuk dibicarakan, tapi malah dibuat lucu, yaitu kan melawan ekspektasi. Atau contoh lagi komedi surrealis atau absurd, yaitu lebih gila lagi, karena jelas namanya juga absurd, berbagai ekspektasi bisa dipatahkan lebih banyak lagi. Yang dua jokes tadi sudah kita bahas dengan lebih detail di video-video ini, jadi cek aja. Tapi eksekusi yang paling gampang untuk menerapkan sebuah komedi ya sudah jelas jokes bapak-bapak, dimana bentuknya hanyalah permainan kata-kata saja. Eksekusinya sendiri ya adalah kita menanyakan hal yang sebenarnya umum banget atau ya aneh banget, tapi entah kenapa jawaban dari dua tipe pertanyaan itu selalu saja tidak sesuai ekspektasi dan berujung lucu. Seperti kenapa dinamakan nasi goreng? Ya ekspektasi kita ya emang karena nasinya digoreng atau dimasak aja. Ternyata jawabannya malah karena lapar. Karena permainan katanya ada di kenapa dinamakan nasi goreng. Alih-alih membuat kata dinamakan sebagai kalimat pertanyaan, justru malah menjadi sebuah kata objek dan kata kerja, yaitu dina dan makan. Yang akhirnya dari jokes simple pematah ekspektasi itulah jokes bapak-bapak bisa menjadi lucu. Dan yang membuat jokes ini abadi juga, ya karena saking simpel eksekusi jokesnya ketimbang yang lain, jokes bapak-bapak bisa diterapkan dengan tren-tren yang ada di era dulu, era kita sekarang, bahkan masa depan. Mungkin jokes kenapa dinamakan nasi goreng itu lucu pada zaman dahulu, tapi jokes kenapa habis ngetik kita tekan enter, ya karena kalau tekan entar ya nggak beres-beres nanti, bisa lucu juga di zaman sekarang. Jadi kita sudah tahu ilmu komedi dari formula jokes bapak-bapak. Tapi kenapa sih katanya jika kita semakin tua semakin lucu pula jokes bapak-bapak ini? Oke, sekarang kalau lu udah paham soal humor secara teori nih, lanjut ke pertanyaan, kenapa semakin kita tua, jokes bapak-bapak ini tuh semakin lucu? Jadi gini bro,
Ternyata ada artikel yang ngebahas penelitian jokes bapak-bapak secara psikologis nih. Nah, tapi penelitiannya tuh sesimpel kalau misalkan rata-rata pelempar jokes bapak-bapak ini tuh orang-orang pinter kayak gue. Nah, ya simpelnya jago mainin kata-kata lah. Kayak gini nih, ikan apa yang kayak buah? Pisang. Nah, karena seperti definisi sebelumnya, jokes bapak-bapak ini tuh basicnya ya cuman sekedar permainan kata. Jadi semakin tinggi kemampuan linguistik dan cair otaknya kiri kanan, makin kerasa mind blowing juga jokes dari humor ini. Jadi buat para ahli jokes bapak-bapak di sini ya lu pada harus bangga coy. Kayak lu tuh berarti pintar, kecerdasan lu tuh tinggi aja. Nah, di luar dari fun fact ini, jawaban dari kenapa makin dewasa jokes bapak-bapak ini tuh makin lucu, ya bisa kita sebulin juga kalau kita semakin tua tuh ya kita capek mikir bro. Kayak kita makin mager buat mikirin hal-hal yang harus apa sih gitu kan, kayak apalagi cuman buat jokes gitu. Kayak nih jokes apa yang bisa didudukin? Jokes motor. udah. Yang secara artinya semakin kita berumur tuh semakin receh humornya. Nggak kayak anak-anak muda atau orang yang masih banyak mikir gitu, yang kayak harus semua tuh harus dipikirkan gitu, yang masih bisa menikmati meme atau humor yang konteksnya tuh harus mikir 2 kali baru lucu, kan capek. Nah gitu. Kayak kenapa main bola basket itu gak boleh basah? Karena harus dilempar kering. Nah, walaupun namanya jokes bapak-bapak, humor itu sebenarnya masih bisa dinikmatin sama semua orang, bahkan ya umurnya belum menyentuh tua juga bisa gitu. Kenapa? Well, kalau dari pemahaman gue, jokes bapak-bapak itu ya karena emang simpel gitu. Secara kan biasanya cuman bentukan pertanyaan gitu, satu pertanyaan terus jawaban gitu kan. Punchline-nya di jawabannya. Nah, jadi jokes ini tuh tipe gini tuh biasanya emang lebih adaptif ke banyak generasi. Nggak terlalu butuh pemahaman yang dalam atau konteks dulu buat jadi lucu. Makanya jadi nggak terbatas buat bapak-bapak doang. Nah, terus jokes bapak-bapak ini tuh sekarang lebih kayak ini ya. Kalau buat kita mah sebutannya jokes yang gak lucu gitu. Maksudnya yang gak lucu tapi ya lucu-lucu aja. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi ya sebenarnya saking gak lucunya, nah buat kita nih yang generasi zaman sekarang itu, kita malah nikmatin jokes ini tuh dari sisi ironinya gitu. Kayak saking gak lucunya, ini tuh malah jadi lucu gitu. Dan itu ada teorinya, namanya tuh anti joke atau anti humor. Dimana jokesnya tuh malah jadi lucu karena gak lucu. Kayak ngerti gak sih? Kayak jokesnya tuh lucu, jokesnya tuh lucu karena gak lucu gitu. Jadi jokes aslinya tuh gak lucu, tapi kita malah ketawa, itulah ya. Nah, memang sebenarnya nggak ngehalangin juga kemungkinan generasi muda kayak kita ini ketawa cuman gara-gara dengar nenek apa yang jalan lompat, neneknya kodok. Ya maafkan ya guys ya. Nah gitu bro. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian termasuk orang yang menikmati jokes bapak-bapak? Silahkan komen aja. Kalaupun kalian menikmati jokes bapak-bapak di usia yang masih muda, ya nggak perlu malu juga, karena dead jokes basicnya ya cuma penerapan dasar dari sebuah komedi. Tapi nyatanya pun kalian tertawa dengan jokes bapak-bapak ya bukan karena plesetan kata-katanya, tapi emang saking nggak lucunya jokesnya ini malah jadi lucu juga. Dan terima kasih juga buat channel Jadi Gini Bro karena udah mau collab di channel ini, sehingga video kali ini bisa lebih informatif dan variatif juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.